Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Indonesia Mind Pop. Presiden Republik Indonesia mengundang setidaknya 23 influencer ke Istana Negara. Menurut Menteri Pariwisata Bapak Wisnu Tama, para influencer ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Benarkah demikian dan efektifkah? Pada saat beberapa negara sudah memberlakukan lockdown wilayah bahkan negaranya, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah mengatakan, Corona tidak akan masuk ke Indonesia karena kita membaca doa kunut. Bahkan Menteri Kesehatan pun berbicara, kita patut bersyukur bahwa Corona tidak masuk ke Indonesia karena kita rajin berdoa. Perkara Indonesia itu tidak ada, yaitu berkat Yang Maha Kuasa. Menurut saya doa kita semua, kita tidak mengharapkan untuk ada. Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES merilis setidaknya ada 37 pernyataan dan kebijakan blunder dari pemerintah. Dari 37 pernyataan dan kebijakan blunder yang dirilis oleh tim LP3ES, tim Mind Pop mencatat setidaknya ada 5 kebijakan dan pernyataan yang sangat kontroversi seputar COVID-19. Apa saja? Kita mulai dari nomor 5. Masker salahmu sendiri kok beli, ya? Pada tanggal 17 Februari 2020, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi pernah menyampaikan sebuah kelakar yang berujung kontroversi. Hal ini disampaikan dalam forum ilmiah acara peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik atau HPTT di Geraha Pramana UGM Yogyakarta. Tapi ini guyonan sama Pak Presiden ya. Insya Allah ya, virus COVID-19 tidak masuk ke Indonesia. Karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kita kebal, kata Bapak Budi Karya saat itu. Namun naasnya pada tanggal 14 Maret 2020 atau 56 hari pasca pernyataan kontroversial itu, si Bapak Menteri akhirnya dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Dan beliau adalah pejabat tinggi negara pertama. Jadi tiket untuk 10 destinasi pariwisata itu mendapatkan diskon dari pemerintah sebesar 30% dari 25% seat pesawat tersebut. Di saat banyak negara melakukan pembatasan wilayah bahkan lockdown, pemerintah justru menganggap bahwa hal ini adalah peluang menggenjot pariwisata di Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai stimulus untuk dunia pariwisata kita dalam menghadapi corona. Saya tadi pagi telah bertemu dengan Menteri Keuangan. Kemungkinan ini masih kita hitung bersama-sama sore hari ini untuk memberikan diskon insentif bagi Wisman, yaitu 30% dari tarif real. Tapi nanti kita putuskan, ini belum diputuskan, kata Bapak Jokowi di kantor Presiden pada Senin 17 Februari 2020. Meski kemudian tidak diberlakukan, tapi wacana memberikan stimulus berupa diskon bagi wisatawan mendapat banyak kecaman. Namun hingga akhir Februari 2020, pembahasan pemberian stimulus kepada maskapai, agen perjalanan dan pemerintah daerah tujuan wisata tetap dilakukan. Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja. Peserta yang mendaftar dan lolos untuk mendapatkan kartu prakerja ini masing-masing akan menerima uang sejumlah Rp3.550.000 selama menjalani program. Apabila dirincikan lebih lanjut, bantuan intensif tersebut telah meliputi biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang tidak dapat dicairkan. Kemudian intensif selama berhasil menuntaskan pelatihan dengan jumlah Rp600.000. Serta dana intensif survei sebanyak Rp150.000. Yang menjadi polemik adalah biaya pelatihan sebesar Rp1 juta
atau sekitar 20 triliun dari APBN masuk ke platform penyedia pelatihan. Salah satunya PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Seperti diketahui, CEO Ruang Guru Adamas Syahbel Padepara tak lain adalah staf khusus Presiden Republik Indonesia. Banyaknya kecaman dan ketidakpercayaan publik terhadap program ini, hingga akhirnya si staf sus milenial mundur dari jabatannya. Yang hasil litbang, dari litbang ini dari eukaliptus on kayu putih, dari 700 jenis satu yang bisa mematikan corona, hasil lab kita, dan hasil lab ini untuk antivirus, dan kita yakin bulan depan ini udah dicetak di perwakilan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan menciptakan kalung penangkal corona. Kementan mengklaim penggunaan kalung berbahan eukaliptus ini selama 15-30 menit mampu membunuh virus corona. Namun sayangnya pernyataan prematur tentang obat atau sejenis jamu ini banyak menuai kecaman dan ketidakpercayaan publik. Pada akhirnya Balitbangtan pun mengakui bahwa kalung ini belum melalui uji praklinis, yang artinya belum ada bukti tentang keampuhannya seperti yang sudah diklaim. Klaim pertama paling populer adalah video wawancara penyanyi Anji bersama Hadi Pranoto, seseorang yang mengaku sebagai profesor sekaligus kepala tim riset formula antibodi COVID-19. Dalam video yang diunggah di akun YouTube Anji pada 31 Juli 2020 tersebut, Hadi menyebutkan bahwa cairan antibodi COVID-19 yang ditemukannya bisa menyembuhkan ribuan pasien COVID-19. Cairan antibodi COVID-19 tersebut bahkan diklaim telah didistribusikan di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hadi bahkan menyebut cairan antibodi COVID-19 tersebut juga telah diberikan kepada ribuan pasien di Wisma Atlet dengan lama penyembuhan 2-3 hari. Video wawancara ini akhirnya viral. Bahkan pihak YouTube melakukan takedown terhadap hasil wawancara tersebut. Tapi ternyata tidak hanya Hadi Pranoto yang mengklaim obat corona. Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Kosten juga mengklaim bahwa arak Bali mempercepat penyembuhan pasien COVID-19 di Bali. Ningsih Tinampi, seorang tokoh pengobatan alternatif populer di Indonesia, juga pernah mengklaim menemukan obat ampuh corona. Obat ini dibanderol seharga Rp35.000 per botol, yang dipromosikan di akun YouTube wanita yang terkenal bisa berkomunikasi dengan alam gaib ini. Terima kasih Mindpop sudah mengikuti kami. Stay safe and healthy. Salam Mindpop.